Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valeri Raisyah dari kelas MI 1B akan menjelaskan mengenai manajemen proses yang sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses seperti membuat dan menghapus proses pengguna dan sistem proses, menunda atau melanjutkan proses, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi, menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Penjadwalan proses. Tujuan dari multiprogramming adalah untuk memiliki sejumlah proses yang berjalan pada setiap waktu untuk memaksimalkan penggunaan CPU. Tujuan dari pembagian waktu adalah untuk mengganti CPU di antara proses-proses yang begitu sering, sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan setiap program sambil CPU bekerja. Untuk sistem uniprosesor, tidak akan ada lebih dari satu proses berjalan. Jika ada proses yang lebih dari itu, yang lainnya akan harus menunggu sampai CPU bebas dan dapat dijadwalkan kembali. Operasi pada penjadwalan proses. Proses dalam sistem dapat dieksekusi secara bersama-sama. Proses tersebut harus dibuat dan dihapus secara dinamis. Maka, sistem operasi harus menyediakan suatu mekanisme untuk pembuatan proses dan terminasi proses. Pembuatan proses atau create a process, penghancuran atau terminisasi proses, penundaan proses, pelanjutan kembali proses, pengubahan prioritas proses, memblok proses, membangun proses, menjadwalkan proses, komunikasi dengan proses lain merupakan bagian-bagian dari operasi pada penjadwalan proses. Komunikasi dan hubungan antar proses. Sistem berbagi memori. Berbagi memori atau disebut juga sebagai share memory system merupakan salah satu cara komunikasi antar proses dengan cara mengalokasikan suatu alamat memori untuk dipakai berkomunikasi antar proses. Alamat dan besar alokasi memori yang digunakan biasanya ditentukan oleh pembuatan program. Pada metode ini, sistem akan mengatur proses mana yang akan memakai memori pada waktu tertentu, sehingga pekerja dapat dilakukan secara efektif. Sistem berkirim pesan. Sebuah proses dikatakan independen apabila proses tersebut tidak dapat terpengaruh ataupun dipengaruhi oleh proses lain yang sedang dijalankan pada sistem. Semua proses yang tidak membagi data apapun dengan proses lain adalah independen, sedangkan proses kooperatif adalah proses yang dapat dipengaruhi ataupun terpengaruhi oleh proses yang lainnya. Komunikasi sistem dalam proses. Sistem operasi menyediakan alat-alat proses kooperatif untuk berkomunikasi dengan yang lain lewat sebuah komunikasi dalam proses, atau sering disebut dengan IPC, Inter-Process Communication. Sinkronisasi. Pengiriman pesan dapat diblok atau tidak dapat diblok, juga dikenal dengan sinkron atau asinkron. Ketika berada dalam keadaan sinkron, terjadi dua kejadian, yaitu blocking send, pemblokiran pengirim sampai pesan yang sebelumnya diterima. Blocking receive, pemblokiran penerima sampai terdapat pesan yang akan dikirim. Sedangkan untuk keadaan asinkron yang terjadi adalah 1. Non-blocking send, pengirim dapat terus mengirim pesan tanpa mempedulikan apakah pesan sebelumnya sampai atau tidak. Non-blocking receive, penerima dapat menerima semua pesan, baik berupa pesan yang valid ataupun pesan yang salah atau null. Penundaan atau suspend. Penundaan dilakukan suatu sistem untuk memindahkan proses-proses yang tentu guna mereduksi beban sistem selama beban puncak. Resuming atau pengaktifan kembali proses, yaitu menjalankan proses dari titik di mana proses ditunda. Operasi suspend dan resume penting, sebab jika sistem berfungsi secara buruk dan mungkin gagal, maka proses-proses dapat disuspend agar diresume setelah masalah diselesaikan. Contoh, pada proses, bila tiba-tiba kertas habis, maka proses disuspend. Setelah kertas dimasukkan kembali, proses pun dapat diresume. Pemakaian yang ragu atau khawatir mengenai hasil proses dapat mensuspend proses, atau bukan membuang atau abort proses. Saat pemakai yakin proses akan berfungsi secara benar, maka dapat meresume, melanjutkan kembali di instruksi saat disuspend proses yang disuspend.
Sebagai tanggapan terhadap fluktuasi jangka pendek beban sistem, beberapa proses dapat disuspend dan diresume saat beban kembali ke tingkat normal. Kemudian, buffering. Dalam setiap jenis komunikasi, baik langsung atau tidak langsung, penukaran pesan oleh proses memerlukan antrian sementara. Pada dasarnya, terdapat 3 cara untuk mengimplementasikan antrian tersebut. 1. Kapasitas 0. Antrian mempunyai panjang maksimum 0, sehingga tidak ada penungguan pesan atau message waiting. Dalam kasus ini, pengirim harus memblok sampai penerima menerima pesan. 2. Kapasitas terbatas. Antrian mempunyai panjang yang telah ditentukan. Paling banyak pesan dapat dimasukkan. Jika antrian tidak penuh ketika pesan dikirimkan, pesan yang baru akan menimpa, dan pengirim dapat melanjutkan eksekusi tanpa menunggu. Link mempunyai kapasitas terbatas. Jika link penuh, pengirim harus memblok sampai terdapat ruang pada antrian. 3. Kapasitas tak terbatas. Antrian mempunyai panjang yang tak terhingga, sehingga semua pesan dapat menunggu di sini. Pengirim tidak akan pernah diblok. Sekian presentasi saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan, dan jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.